Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini seperti biasa di pagi hari aku mau masak rebung. Kalau orang Sunda disebutnya iwung. Ini kayak bambu muda gitu, diambil bagian bawahnya, kemudian udah direbus. Aku beli 1 kilo harganya 15.000, tapi kayaknya nggak sampai 1 kilo. Ini kemarin aku beli pas waktu belanja bulanan. Jadi aku kalau belanja bulanan sekalian beli belanja sayuran gitu ya. Jadi dihitungnya itu belanja mingguan lah ya. Ini aku potong-potong dulu karena ini ukurannya terlalu besar. Jadi dipotong-potong, niatnya sih mau ditumis aja, tapi kayaknya enak kalau dipakein santan. Jadi setelah semua rebungnya aku potong-potong, lanjut aku cuci, kemudian aku mau iris-iris untuk bumbunya ya. Bumbunya simpel aja, pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Pengennya sih dipedesin ya, tapi karena anak-anak takutnya pada mau, jadi ya udah pakai cabai merah aja. Untuk pakai, biasanya kalau pengen pedes biasanya ditambahin pakai lada ya. Kalau teman-teman di sana kalau masak rebung itu diapain selain dipakein santan atau ditumis? Kadang di pasar suka ada yang jual rebung agak sedikit keras ataupun agak sedikit pahit ya. Itu aku nggak ngerti bedanya apa, tapi pas waktu beli rebung biasanya aku cobain dulu, dan ini kemarin aku beli rasanya manis banget. Pokoknya empuk, jadi enak, gampang gitu masaknya. Pernah aku beli itu udah di plastik, jadi susah banget dicobain. Jadi udah diplastikin sepersatu, udah diikat gitu, malah jadi susah. Dicobain di rumah itu rasanya alot dan agak sedikit hambar gitu ya. Kalau ini ada rasa sedikit manis gitu, pokoknya enak. Lanjut aku mau tumis aja. Sebenarnya kalau misalnya masak pagi itu suka bingung mau ngapain, mau masak apa gitu ya. Masak yang bisa dimakan oleh semua orang. Kadang kalau misalnya sesuai kesukaan aku, anak-anak gak makan, atau anak-anak suka, emaknya gak suka gitu ya. Jadi pengen masak yang semua orang makan gitu ya. Nah ini kita tumis. Sebenarnya kalau cuma ditumis aja sih enak, tapi kalau ditumis aja itu harus pedas, dan kalau pedas itu anak-anak gak makan. Jadi ya dilema juga ya kalau mau masak. Pengennya sih gak masak double gitu ya, karena kan biaya dan juga capek juga ya kalau masaknya beda-beda kayak gitu. Nah ini ditumis sampai harum, kemudian kita masukin si rebungnya. Sebelumnya si rebungnya udah aku cuci ya, takutnya ada sedikit asam gitu. Tapi kemarin pas waktu aku beli rasanya manis banget itu si rebungnya. Nggak tahu dipakein gula atau jadi gimanain, atau emang udah terbiasa dipakai gitu ya. Jadi ada bambu yang biasa dipakai untuk masakan, ada juga yang bukan ya. Itu sih yang udah terbiasa ngambil di kebun mungkin udah pada tahu apa bedanya. Nah ini kita masukin si rebungnya yang sebelumnya aku iris. Aku pikir-pikir mau sebagian, tapi mau dipikir lagi mau diapain misalnya. Ya udah aku masukin semuanya aja dimasak. Biasanya kalau di kampung aku itu dipakein kelapa gitu, apa tuh namanya aku juga lupa. Kayaknya enak gitu ya, tapi aku belum tahu resepnya. Tapi nanti kalau misalnya udah lihat di YouTube, kayaknya di YouTube gimanain cara masak rebung, mungkin aku bakalan bikin ya. Kayaknya enak. Aku pernah makan itu di tetangga, ada yang ngasih itu dipakein kelapanya itu kayak diurap gitu ya, tapi bukan gitu, aku nggak ngerti. Nah ini udah mateng, tinggal dimasukin santan instan. Emang rasanya kayak gulai kayak gitu, tapi bumbunya nggak komplit ya, cuman diiris-iris doang. Kalau misalnya diulek mungkin rasanya lebih endo gitu ya, rasanya lebih enak. Karena ini tadinya aku mau ditumis dan akhirnya jadinya disayur ya, jadilah ala kadarnya gitu ya. Dan ini hasilnya lumayan banyak. Untuk harga 15.000 dapat satu wadah gede, bisa dimakan sampai sore. Diangetin makin lama makin enak karena makin meresap ke dalamnya.
Gimana kabarnya teman-teman? Mulai lagi aktivitas kita ya sebagai ibu rumah tangga. Kalau misalnya hari Senin biasanya males bangun-bangun, apalagi kalau udah weekend gitu ya, udah libur gitu. Kemarin 2 hari bangun siang dan kita harus bangun pagi-pagi lagi. Nah ini udah beres, tinggal dimasukin ke dalam wadah panci sederhana ini. Nantinya mau aku tutup biar nggak kena lalat gitu ya. Nah ini warnanya emang agak sedikit pucat tapi nggak apa-apa, biar itu aja, enak aja. Di luar lagi hujan ya, sekarang mulai lagi musim hujan di pagi hari, bikin males beraktivitas, apalagi anak-anak mulai berangkat sekolah. Tapi nggak apa-apa, anak-anak tetap semangat berangkat sekolah daripada di rumah ya. Di rumah paling ujung-ujungnya main HP atau nonton TV. Jadi mereka mending ke sekolah karena bisa ketemu bestinya masing-masing. Nah ini setelah masak aku mau ngepel dulu, tapi sebelumnya udah aku sapu-sapu, udah beberes. Anak-anak masih pada tidur karena ini sekitaran jam 5 subuh ya, setelah sholat subuh. Dan semuanya udah beres di dapur, udah beres masak, jadi tinggal beres-beres rumah deh. Kalau pagi-pagi udah beres semua, enak gitu ya. Rumah ke dalam keadaan bersih, di dapur udah beres masak, jadi kita tinggal duduk-duduk cantik. Atau misalnya mau berangkat sekolah, rumah udah beres, dan pulang sekolah makan tinggal ngambil nasi aja, lauknya udah matang. Jadi sebisa-bisanya kita ya sebagai IRT, kalau misalnya bisa ngatur keadaan rumah. Kalau misalnya nganterin anak dari pagi sampai siang, kita pulangnya rumah belum beres atau masak belum ada gitu, kasihan anak-anaknya ya. Suka jadi pelampiasan kita jadinya marah-marah gitu. Tapi kalau misalnya pulang anak-anak lapar tinggal makan ya tinggal ambil aja, walaupun misalnya enggak fresh gitu ya karena dari tadi pagi masaknya. Yang penting itu nasinya udah matang. Nah ini rumahnya biasanya aku tinggalkan rumah itu dalam keadaan bersih dan rapi, jadi nggak usah sumpek pas waktu pulang sekolah. Itu ada anak kucing anak kucingku yang kecil kemarin baru diadopsi, lagi main lari-larian, padahal itu teh baru beres diempel jadinya jatuh ya. Nah ini kita mau empel bagian luarnya. Rumahku walaupun kecil, kalaupun udah bersih jadinya enak dipandang. Apalagi kalau misalnya Pak Su baru pulang kerja, biasanya naik motor itu si bannya bakalan kotor, jadi wajib banget buat diempel tiap hari. Nah ini bagian luar, jadi ini jarang banget dipakai, apalagi kalau mulai sekarang kan berangkat sekolah, jadi pas waktu berangkat semuanya dikunci-kunci ya, walaupun ada emak abah, jadi rumah itu udah bersih semua. Wajib banget aku ngepel rumah sehari pasti sekali pas waktu pagi hari, karena kan pas waktu pas pulang kerja itu kan naik motor, jadi harus benar-benar dibersihin. Dan ini dapur bisa 1 hari sampai 2 kali, apalagi kalau aku beres masak pasti kotor banget. Jadi dapurku yang kecil kan terlihat banget dari ruang tamu. Jadi kalaupun kita cuman goreng telur tapi kan baunya sampai kemana-mana atau minyaknya kecipratan kemana-mana, jadi harus dirapiin. Apalagi ini di kolong-kolong meja kompor itu kadang suka ada binatang-binatang, walaupun kita sering bersihin ya, apalagi kan dapur aku deket banget sama kamar mandi, itu si kecoa suka ada sisa-sisa nasi atau sisa-sisa masak makanan anak-anak. Jadi suka jadi sarang semut gitu, apalagi susah banget bagian kolong itu digeser-geser supaya si kecoa atau si semutnya nggak betah gitu ya. Nah ini si kolong-kolong rak piring juga nggak luput dari aku bersihin. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir, jangan lupa nonton video aku selanjutnya.